Kapling Akhirat bersama Ustazah Hajjah Cuci Alawiyah LC dipersembahkan oleh Ahlawi dan PT Ezkia Tour and Travel. Ya, sama-sama kita hormati Ketua Harian Yayasan Pendidikan Islam Swasembada Taman Harapan, sekaligus sebagai penasehat Majelis Taklim Taman Harapan, Abu Karamah wal Muhtaramah Ibunda Hajjah Ruwiana Skarwati SPD, Ketua Dewan Pemakmuran Masjid Baitul Jannah Mukarram Bapak Haji Indra, Kepala SMP Taman Harapan, sekaligus sebagai penanggung jawab Majelis Taklim Taman Harapan, Al-Mukarram Bapak Haji Haris Zarkashi MA, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Ida Faridah SPD, Kepala SD Taman Harapan Bapak Rahmat Hidayat SPSIMM, Kepala Sekolah TK Taman Harapan Ibu Lutfiah, Buminda Ustazah Hajjah Nur Azizah SAG, dan Buminda Fitri Khairiyah SPDI selaku guru pembimbing Majelis Taklim Taman Harapan. Ketua Majelis Taklim Taman Harapan Ibu Rawdatul Jannah HMD, serta Ibu Mutroifah dan Ibu Ayu Kartika, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Sekolah Taman Harapan, dan seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari yang insya Allah penuh dengan barokah ini kita bisa bermajlis di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, salah satu rumahnya Allah. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya apabila ada sekelompok orang duduk di salah satu rumahnya Allah, yatluna kitab Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran. Alhamdulillah, tadi saya masih di jalan, Ibu Ustazah Nur Azizah sudah menyampaikan informasi bahwa jamaah sedang membaca surat Ar-Rahman. Maksudnya mak biar Ustazah buru-buru nyampainya, gitu. Kode maklum, nyetir dewek, nyetirnya pelan-pelan kayak omang-omang, jadi lama sampainya, alasan aja kali. Alhamdulillah, duduknya kita di sini sesuai dengan yang dikatakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yatluna kitab Allah, sama-sama kita membaca Al-Quran. Bu, surat Ar-Rahman sudah hafal? Insya Allah belum. Tapi kalau ada yang lebih, insya Allah bisa ngikutin. Tinggal nerusin mah, tinggal ngelanjutin mah bisa. Alhamdulillah. Apalagi kalau setiap bulan ngaji, hadirnya istiqomah. Bukan cuma Ar-Rahman, saya yakin Yasin dilalap. Oh, Yasin dilalap, Bu. Al-Muluk dilalap juga. Kan enak tuh, Bu. Kalau udah jadi lalapan sehari-hari, mau tidur baca Yasin dulu, baca Al-Muluk dulu, enak tuh, Bu. Pengantar tidurnya jangan Nina Bobo,
memang Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Hafal banget banget ini, udah nggak diragukan. Lalu dirapatkan kedua telapak tangannya, ditiupkan 3 kali, dihembuskan nafas 3 kali. Begitu tuntunannya. Setelah itu diapakan untuk tangannya? Diusap ke seluruh bagian badan kita yang kejangkau, dimulai dari kepala. Kalau posisi kita tidur, ya mungkin sampai paha masih kejangkau. Kalau pengen kejangkau semua, supaya kena usapan dari bacaan Al-Quran yang kita baca, duduk dulu sebentar, usap sampai kaki, ujung jari kaki kita. Enak tuh. Setelah itu baru bilang sama anak-anak, happy nice dream. Ini baru bener. Jangan Nina bobo ya sayang ya, happy nice dream ya sayang ya. Doanya mana? Ini untuk anak-anak loh Bu. Terus buat kita beda lagi, beda. Tambahin dengan apa? Al-Baqarah. Masya Allah, ibu ketemu di sini. Al-Baqarah 1 sampai 5. Alif Lam Mim. Kata Ustazah kalau baca 3 huruf udah dapat 30 pahalanya. Shadaqallahul Azim. Kalau udah dapat banyak itu pahala. Kata siapa? Kata orang sono. Kalau orang sini mah enggak. Selesain dulu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil wa yuqimuna wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum ulaika ala hudan min rabbihim. Sampai ayat 5. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha huwar rahmanur Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Terus sampai akhir kita baca. Kalau dipraktekin sini semua nggak kelar-kelar. Disambung dengan ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi ila akhiril ayat. Sudah selesai baca ayat kursi. Satu lagi buat ibu-ibu, yaitu membaca surat Al-Mulk. Juz berapa? Juz 29 surat Al-Mulk. Insya Allah hafal, karena istiqomah hadir ke majelis taklim, istiqomah juga membaca Al-Quran di rumah masing-masing. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Langsung ngorok Bu, baru ayat 1. Kapan tidurnya? Katanya nggak bisa, bacaannya panjang. Nyerah. Padahal di antara fadilah orang yang membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Kalau ternyata Allah takdirkan nggak mau
alias innalillahi wa inna ilaihi, maka dia diwafatkan dalam keadaan selamat dari siksa kubur, bebas dari azabul qabr. Tapi kan kita hidup, bangun lagi, dan pengennya kan terus dipanjangkan umur kita dengan kita mudawamah membaca al-mulk sebelum tidur. Insya Allah jaminan buat kita kelak di dalam kubur bebas dari siksaan malaikat munkar dan nakir. Ibu kenalnya Israel doang, paling ditakutin soalnya. Kalau bisa mau ditempelin di depan pintu kamar, Israel jangan datang dulu ya. Nah, ini mukadimah salam kenal. Ada beberapa jamaah juga yang sudah kenal, tapi kebanyakan saya baru pertama kali berjumpa dengan ibu-ibu. Tak kenal maka ta'aruf, kenalan. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan CV-nya, sebenarnya kepanjangan, banyak banget itu ya. Jadi sudah jelas saya alumni Pondok Pesantren At-Taqwa. Besok ada acara parenting Bu, Halimah Alikus Bu. Mudah-mudahan nanti di sini juga bisa mengundang beliau. Sebab saya nggak bisa ajak ibu-ibu ke sana. Tidak dibuka untuk umum, hanya wali santri, kemudian juga alumni. Masya Allah, Ustazah besok insya Allah bisa hadir bersama saya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, tema kita adalah memuji Allah di kala senang dan di kala susah. Dengan kita memaknai nama dan sifat Allah Al-Qabid, Al-Basit, dua ismani min asma'illahil husna. Ini adalah dua nama di antara nama-nama Allah yang baik yang kita kenal. Ada 99. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus mu'minul muhaiminul al-mutakabbirul bari'ul musawwirul qaharul wahhabur razzaqul fattahul al-qabidul basitul fidur rafi'ul mu'izzul sami'ul basirul hakamul adil. Nah, kita sudah ketemu dengan Al-Qabid dan Al-Basit. Ma makna, apa artinya? Di dalam materi yang sudah saya share, Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitabnya Maqsadul Asna fi Syarhi Asma'illahil Husna bahwa Al-Qabid dan Al-Basit memiliki beberapa arti. Boleh dilihat. Yang bawa HP tadi sudah di-share, materinya boleh dilihat sambil menyimak. Yang pertama, Al-Qabid artinya Allah Maha mencabut nyawa. Allah lah yang mencabut nyawa hambanya. Sejatinya yang mencabut nyawa kita adalah
wasilahnya malaikat Israil. Itu makna al-qabid. Sedangkan makna al-basit, bahwasanya Allah lah yang memberikan ruh atau nyawa kepada hambanya di saat baru dilahirkan. Al-qabid wal basit, dua hal yang berlawanan. Allah yang mencabut, Allah juga yang memberikan nyawa kepada hambanya. Makna yang pertama. Lihat di sini. Makna yang kedua sekarang. Al-qabid artinya Allah maha mengambil dari orang kaya. Kalau orang kaya identik punya apa? Harta. Harta orang kaya diambil oleh Allah. Al-qabid. Lalu makna al-basit, harta yang diambil tadi itu diberikanlah kepada fakir miskin. Karena di dalam harta orang kaya ada hak untuk orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Harus dikeluarkan melalui apa? Zakat, sedekah. Ya, yang mengeluarkan orang kaya, tapi sejatinya adalah Allah yang mencabutnya dari orang kaya. Sebab perintah bersedekah, perintah zakat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-qabid adalah Allah Subhanahu wa taala maha menyempitkan rezeki. Sedangkan al-basit artinya Allah maha melapangkan rezeki. Yang keempat, al-qabid artinya Allah yang maha menyempitkan hati dan dada para hambanya. Sedangkan al-basit artinya Allah maha melapangkan dada hati kita para hamba-hambanya. Ini pengertian dari kata al-qabid dan al-basit. Mungkin jarang dibahas. Di antara asma'ullahil husna yang paling sering dibahas Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sama pagi-pagi itu kalau di sholat duha, ibu berdoa diawali dengan Ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rizki. Ini yang paling sering dibahas. Anak-anak di sekolah, Ya Fattah. Karena memang perintahnya begitu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, kata Allah. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Fad'uhu, berdoalah kamu kepadanya, kepada Allah, biha, dengan menyebut nama-namanya yang baik. Maka etikanya kalau kita mau berdoa jangan langsung to the point. Ya Allah, kasih saya apa rezeki yang banyak biar bisa beli mobil. Bagi saya rezeki yang banyak, suami saya kasih rezeki yang banyak. Ya Allah, biar rumahnya nambah, naik ke atas. Kalau kata Ustazah Halimah Al-Idrus dalam salah satu ceramahnya, kalau yang diminta cuma kisaran itu aja tuh tadi tuh, motor, mobil, HP yang baru. Ini HP udah jadul banget, ya Allah, kayak ini HP yang baru. Itu mah kelasnya ecek-ecek. Yang diminta masih kelas ecek-ecek. Kalau yang diminta ecek-ecek berarti yang meminta juga orangnya ngaku ecek-ecek. Kita pengen di hadapan Allah menjadi hambanya yang berkelas, lawan dari ecek-ecek. Jadilah hamba yang berkelas di hadapan Allah. Maka ketika meminta fad'uhu biha, ini perintah Allah, minta kepada Allah, disuruh kita minta.
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Satu ayat lagi, waj'alni waziram min ahli. Ibu, jangan ditinggalin doa. Ini aslinya doanya Nabi Musa alaihi salam. Dia minta kepada Allah, Rabbi ya Allah ishrah, lapangkan dadaku, lapangkan hatiku. Hati itu asalnya kecil. Kecil apa gede sih? Hanya segumpal daging. Inna fil jasadi mudghah. Ada segumpal daging iza salahat. Tapi kalau daging ini baik, salahal jasadu kulluhu. Semua yang ada di dalam diri kita ini menjadi baik. Luar biasa, amazing pengaruh hati. Sebaliknya, wa idza fasadat, kalau hatinya rusak, banyak notah-notah hitam. Kalau orang Betawi bilang sekoan. Tahu nggak sekoan? Iya, kemana orang Betawi? Mukena zaman dulu tuh putih semua. Maka kalau orangnya jorok, habis wudhu langsung pakai mukena, nggak ada yang dilap sama sekali. Nanti di sini akan muncul noda-noda hitam. Itulah yang disebut sekoan. Ya, di dalam hati manusia pun ada sekoannya. Kalau sekoan masih satu, gampang bersihinnya. Tapi kalau sekoannya sudah lumpuh, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Itu yang disebut hatinya nggak sehat, ada penyakitnya. Kalau sudah rusak hatinya, fasadal jasadu kulluhu, rusak juga semua anggota badan kita. Apa segumpal daging yang dimaksud? Ala wahiyal qalbu, itulah hati manusia. Gimana kondisi hati kita? Sempit, sedang, luas, lebar. Di atas lebar apa ya? Lapang, lega. Oh, Betawi. Sempit kan? No, jangan. Sebab kalau orang punya hati sempit, udah punya mobil 3, rumahnya lantai 3, anak 3, tetap aja setiap hari ngeluh aja bawaannya, ngeresulak, kesel baik bawaannya melihat tetangga. Nah, duduk di majelis taklim, hatinya ngedumel, ngelirik ke samping, gelangnya itu mas asli apa bukan? Ilaha illallah, hatinya repot, baik repot. Karena hatinya apa? Sempit. Coba kalau hatinya lega, orang mau pakai 5 kilo nggak gelang, gelang-gelang dia. Mau asli kek, mau imitasi kek, ya kepo. Gara-gara hatinya sempit, sekoan. Jangan sampai hati kita sempit. Tapi kalau hati kita lega, kalau sempit mah ibarat ini nih, botol ini kecil, masuk biasa udah dibuka nih, ada tai apa itu masuk sini, maaf botolan cicak, najis kan? Najis pun karena kecil wadahnya. Coba kalau lautan, jangankan cuma botolan cicak, kebo, bangke kebo, udah 100 biji diceburin ke laut, najis katanya. Nggak jadi najis, nggak ngaruh gitu loh. Kalau orang hatinya lebar, dikatain itu gelang imitasi apa palsu,
dikatain itu motor kredit apa cash, orang sibuk aja ngomongin, cuek aja urusan gua gitu loh. Ngapain sibuk-sibuk amat, yang penting kan gak boleh nyopet nih, gelangnya boleh beliin sama laki gitu. Terus kalau nggak dipakai kan kena zakat. Perhitungan amat. Kan katanya zakatnya pas berapa gram? 85. Ya, ikhtilaf. Ada yang bilang 83 ulama, ada yang bilang 85. Kan katanya kalau dipakai nggak dikeluarin zakatnya. Biar nggak keluarin zakat, 85 gram dipakai semuanya. Gelang, kiri kanan, cincin 10 jarinya aja dipakein. Kalung sampai nyengser ke bawah. Pakai kerudungan kalungnya nongol. Ada paket kalau kalung dia. Ya, ini. Ya Allah. Di sana ya Bu ya, di sana itu ya Bu ya. Demi menghindari ngeluarin zakat katanya. Padahal ngeri loh Bu. Hari gini begal di mana-mana, iseng. Begal nggak punya hati kok, bukan cuman barang yang diambil, kadang orangnya juga disakitin. Dasar nggak punya hati. Kita punya hati luas hatinya. Alhamdulillah. Cek ntar di rumah, menerima ujian, menerima cobaan, menerima cibiran dari orang, baperan apa enggak? Kalau yang baperan berarti hatinya sempit. Mari kita luasin hati kita. Maka nikmat yang paling bagus adalah yang harus kita minta selain nikmat iman dan Islam, mintalah kepada Allah Ishrah sadri, bahwa kita minta agar diluaskan hati kita. Kalau sudah luas hati kita, enak semuanya Bu. Nggak baperan Bu, buka aja Bu, ketemu sama siapa aja aja. Enak nggak? Kalau muka kita aja, orang seneng nggak berteman sama kita? Seneng. Biar kata kita kere, nggak punya duit, orang demen sama kita. Karena mulut kita ramah, muka kita manis. Senyummu di depan saudaramu adalah saudara. Udah senyum belum pagi ini? Sudah senyum belum? Tapi jangan dewek-dewekkan senyumnya. Senyum kudu ada temennya. Berapa? Kalau senyum dewek-dewek berarti majnun. Para ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian Al-Tauhid 4 menurut Imam Al-Ghazali sudah saya bacakan tadi, sudah saya jelaskan sekilas. Sekarang apa dalilnya? Bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat Al-Qabid dan Al-Basit. Halaman pertama paling atas saya tulis di sini yang pertama firman Allah. Allahu yabsutur rizqa liman yasha, yang artinya Allah meluaskan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, wayaqdir, dan menyempitkan. Ini dalil bahwa Allah memiliki nama dan sifat Al-Qabid dan Al-Basit. Yang kedua, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un, dan Allah menyempitkan serta melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Mana kata-kata yakbidnya? Depan. Kata kerja yakbidu, isim fa'ilnya al-qabid. Kalau kita belajar nahwu begitu, belajar shorof. Yabsutu fi'il mudhari', fi'il madinya basato. Yabsutu isim fa'ilnya adalah al-basit, Allah yang maha melapangkan rezeki buat kita. Dalil yang ketiga, inna rabbaka
diambil dari Al-Quran. Satu lagi dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya baca hadisnya. Ghalas si'ru ala ahdi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Faqalu ya Rasulullah sa'ir lana. Faqala inna allaha huwal musa'ir al-qabid al-basit ar-raziq wa inni la arju an alqallah wa laysa ahadun minkum yutalibuni bi madlamatin fi damin wala malin. Harga barang-barang di zaman Rasulullah pernah naik. Harga beras dari 10.000 naik jadi 13.000. Garam 5.000 jadi 7.000. Teriak mak-mak biasanya. Minyak goreng 20.000 jadi 25.000. Langka lagi. Ini pun pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ketika barang-barang harganya melonjak naik, orang-orang meminta kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir lana, turunin harga. Sebagai pemimpin tertinggi baginda Rasulullah, mereka ngadu semuanya, turunin ya Rasulullah. Tapi apa jawab beliau? Innallaha huwal musa'ir. Allah yang berhak menurunkan harga. Sebab apa? Sebab huwal qabid wal basit. Ini ketemu al-qabid wal basit. Sebab Allah lah yang maha menyempitkan rezeki dan juga yang maha melapangkan rezeki. Huwal raziq. Allah yang maha memberikan rezeki kepada kita. Subhanallah, kenapa Rasulullah tidak mau menurunkan harga? Pada ujung hadis ini Rasulullah mengatakan, saya nggak mau nanti di hari kiamat menghadap Allah dengan membawa kezaliman. Zalim kenapa? Rasulullah yang maksum, terpelihara dari dosa, hati-hati sekali dalam hidupnya. Jangan sampai melakukan perbuatan zalim. Hati-hati bang, padahal maksum. Loh, kita gimana bu? Ngantuk romannya. Asal diajak kajian ngantuk dah. Ntar makan bakso ntar bayar masing-masing. Zalim. Zalim itu adalah, kalau bahasa KBBI-nya itu pada berbahasa Indonesia, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Naruh sendal di lemari pakaian, zalim. Zalim dalam bahasa agama adalah melanggar ketentuan Allah. Kalau Rasulullah turunin harga saat itu, yang rugi siapa? Pedagang. Yang untung pembeli, karena pembeli pengennya murah pasti. Kalau di tukang sayur tuh ketahuan tuh, bang ini berapa harganya bang? Ada tukang sayur 5.000, 4.000 apa bang? Nawar baik pekerjaan siapa itu? Mama. Jadi pengennya kita mah murah terus. Tapi kata Rasulullah, harga mahal kalau rasional it's okay. Karena mungkin langka barangnya. Komoditas barang yang dijualnya susah didapatnya. Minyak kenapa jadi mahal? Emang susah nyarinya. Maka harga otomatis naik.
syukuri, alhamdulillah ala kulli hal, apapun yang terjadi. Mulai masuk ke tema kita, bersyukur, memuji Allah baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Berapa menit lagi? Baru masuk pada. Lanjut kata Ustazah, lanjut. Bu, yang pegal boleh ganti posisi? Boleh. Lonjor juga boleh. Silakan. Gak apa-apa, bebas. Kan dari pagi, kalau saya mah baru datang. Iya, lonjor. Aman, gak apa-apa. Jadi rasional, kata Rasulullah, kalau saya turunin harga sesuai permintaan pembeli, maka penjual dirugikan. Zalim saya, kata Rasulullah kepada penjual, nanti dituntut di akhirat. Saya nggak mau menghadap Allah dengan membawa tuntutan dari orang. Pernahkah terfikir dalam diri kita pernah melakukan perbuatan zalim, kemudian kita belum menghalalkannya, belum meminta maaf kepada orang yang telah kita zalimi? Yuk kita introspeksi diri. Apalagi kalau ngomongnya di hadapan orang yang sudah umur lolita, lolos 50 tahun. Kalau yang di depan saya mah muda-muda semuanya. Amin. Panjang umur insyaallah semuanya. Amin. Apalagi kalau wali murid TK biasanya masih mama-mama muda semua. Mamut semua. Kalau di depan lolita, banyak nengok ke belakang. Kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain di masa lalu, hilangkan, halalkan, halalkan semuanya. Jangan dibawa mati. Nanti di akhirat kalau dibawa mati dituntut. Jangan sampai menjadi orang yang hopeless, bangkrut di akhirat, gulung tikar. Kalau orang usaha bangkrut di dunia, gulung tikar usahanya udah ambruk. Bangkrut di akhirat kalah, Bu. Kita rajin ngaji, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin baca apalagi zikir, salawat, pahalanya habis semua, diambil oleh orang-orang yang waktu di dunia kita zalimin. Pahalanya habis, udah habis pahalanya, masih ada lagi yang datang menuntut. Ya Allah, dulu dia pinjam duit saya 500.000, susah banget ya Allah digantinya, ditagihnya susah banget, terus belum diganti. Saya tuntut dia sekarang, lah udah gak punya pahala apa-apa, habis pahalanya tadi. Akhirnya apa? Kesalahan orang yang nuntut dia limpahkan kepadanya, bangkrut alias hopeless. Ini perkara memaafkan. Harus betul-betul kita perhatikan. Adanya di mana di sini? Lapangkan dada kita, luaskan hati kita. Terhadap kesalahan orang lain jangan diingat. Ya, kalau diingatin terus, saya nggak mau maafin dia, nggak bisa lupa, ngeselin banget. Omongannya nyelekit banget, kalau ngomong tajam banget, setajam silet. Kagak bisa lupa dah pokoknya. Bukan begitu orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah yang melupakan kesalahan orang lain, tapi mengingat kebaikan orang lain. Terhadap kesalahan diri sendiri ingat terus, jangan pernah dilupain. Tapi kebaikan kita jangan kita ungkit-ungkit, jangan kita umbar-umbar, sombong. Kata si Mandra, sombong amat, ujub. Jangan ya Bu ya. Ibu, jadi Rasulullah takut banget berbuat zalim, padahal beliau maksum, terpelihara dari dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang semuanya sudah diampuni oleh Allah. Tapi kita nggak ada jaminan. Ada jaminan dosa-dosa kita diampuni, maka lebih hati-hati lagi agar jangan sampai kita menzalimi saudara kita. Insya Allah. Ini dari hadis yang menyatakan bahwa Allah memiliki sifat al-qabid al-bas.
al-basit. Kalau di tema memaknai, perhatikan pelajaran yang bisa kita petik dari sifat Allah al-qabid dan al-basit adalah nomor 1, kita wajib mengimani dua sifat Allah tersebut, al-qabid dan al-basit, berdasarkan dalil-dalil yang tadi sudah saya bacakan. Orang sekarang kan begitu. Memang kita harus puasa nih bulan Rajab. Dalilnya apa? Gitu. Ya. Udah diunjukin dalilnya, emang itu sahih. Gitu ya. Udah diunjukin enggak sahih, dhaif. Tapi dhaif untuk fadhailul iman itu boleh dipakai. Dhaif doang hadisnya, enggak puasa. Dari tadi tujuannya nanya mau ngapain? Ngetes doang, padahal kagak niat puasa. Atau saja saya emang dasar najis, gak mau puasa. Jadi apa modusnya? Nyari-nyari kekurangan orang yang beribadah. Padahal kita beribadah tuntunannya banyak, Bu. Walaupun kita nggak tahu dalilnya, Bu ya. Kata ibu-ibu itu mah ustazah yang hafal dalil mah begitu, kata ibu-ibu. Yang penting kita mengikuti apa kata ustaz, apa kata ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Gak mungkin ulama ngajarin yang gak benar. Gak mungkin ulama nyatoin yang sesat, kan begitu. Ini mah dikurek-kurek aja terus dalilnya. Maka kalau ada yang nanya, hari ini pulang, tadi belajar apa ngajinya? Tentang sifat Allah al-qabid dan al-basit. Emang dalilnya ada? Ada. Bacain dulu nih dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Setelah kita tahu dalilnya, wajib kita mengimani seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha menyempitkan rezeki, Allah Maha meluaskan rezeki. Apa efeknya buat kita kalau kita sudah yakin dengan seyakin-yakinnya? Ketika diri kita sedang dalam keadaan disempitkan rezeki kita oleh Allah, kembalikan keadaan kita kepada Allah. Jangan nyalain orang lain, jangan ngomelin laki. Abang nih gak pernah bawa duit, keluar doang 12 jam asal pulang kantongnya kosong, dompetnya kosong. Kita tahu suami kita keluar berusaha, tapi kalau memang rezekinya sedikit yang dia dapat, kembalikan Allahul qabid. Allah Maha menyempitkan rezeki. Berarti kita sedang diuji oleh Allah. Syukur dan sabar gak boleh kita tinggal dalam kehidupan kita. Saat disempitkan rezeki kita, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Sabar. Besok ternyata Allah luaskan rezeki kita. Alhamdulillah. Update status. Alhamdulillah. Tuh haknya panjang. Masih bagus. Namanya tahadus bin nikmah. Ngapa-ngapa dah itu malah. Yang diupdate pas lagi disempitkan rezekinya. Sabar. Haknya panjang. Buangan. Ini tandanya kita mengeluhkan apa yang sudah Allah takdirkan. Zalika taqdirul azizil alim. Efek kalau kita yakin dengan Allah al-qabid, Maha menyempitkan, Allah Maha al-basit, maka insya Allah hati kita menjadi lapang untuk bisa menerima takdir Allah apapun itu. Takdirul azizil alim. Karena takdir yang Allah tentukan buat kita itu yang terbaik menurut Allah. Cuman kitanya aja yang kagak paham, kagak mau paham, biasanya ngeluh. Hikmah dibalik setiap takdir, setiap masalah, setiap ujian,
Allah Maha tahu. Dzalika takdirul aziz al-alim. Takdir dari Allah yang maha perkasa. Allah menyatakan dirinya maha perkasa. Kalau ibu kita melawan takdir Allah, mental. Orang Allah katakan Allah maha perkasa. Di balik semua keputusan Allah ada hikmah al-alim. Allah maha tahu. Tapi kalau kita nggak tahu, kita berusaha menjalaninya dengan penuh ikhlas, penuh sabar, yakin nanti di balik itu ada hikmah yang terbaik. Ini efek dari kita memahami al-Qabid dan al-Basit. Coba kalau misalnya kata Allah, ibu diuji penyakit yang paling nyebelin, penyakit apa? Bukan nyebelin, yang paling kita rasanya sakit banget, sakit gigi ya Bu ya? Wow, sakit gigi katanya nggak keren, enggak. Tapi puyengnya aku bilang, kalau udah sakit gigi, semuanya berasa. Ibu sakit gigi, kata Allah, kamu sakit gigi 2 minggu, nanti habis sakit gigi kamu dapat duit 2 miliar. Oh, enak gak tuh? Enak gak? Kira-kira ibu dikasih sakit gigi, kira gak? Gak ada arti kesabaran, gak ada makna dari sebuah kesabaran yang dibilang sabar. Ya itu mah gak ada rasa sakit tuh dah. Kalau kata Maggie Z kan, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Lah orang mau dijanjiin 2 miliar, gak ada yang sakit gigi juga. Itu berarti udah tahu hikmahnya. Kalau udah tahu hikmahnya mah udah gak ada buat perjuangan, udah gak ada pengorbanan namanya. Tapi Allah sembunyikan hikmah di balik semua ujian, di balik semua kesempitan rezeki yang kita rasakan dalam hidup ini. Di depan sana ada surprise dari Allah. Kalau kita sabar, kalau kita ikhlas, maka kembalikan, koneksikan semuanya langsung kepada Allah. Di saat lagi sempit maupun di saat lagi lapang. Lagi lapang, jangan lupa daratan. Lagi enak, lagi di atas, lupa sama Allah. Dengan bangganya bilang, aku punya duit banyak karena kerja keras. Upayaku banting tulang siang malam, sombong. Ya, padahal campur tangan Allah jelas, wal basit, Allah yang melapangkan rezeki buat kita semua. Lagi lapang kita ucap alhamdulillah, lagi sempit kita ucap alhamdulillah ala kulli hal. Tuh ada ujungnya ya Bu ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Semua kita kembalikan kepada Allah, maka niscaya hati kita menjadi tenang, tentram. Di akhir saya tutup di materi yang saya sampaikan, yang saya berikan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita sudah bilang alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, tanda hati kita penuh dengan keredoan. Kalau hati kita redho, hati kita tenang. Orang yang hatinya tenang dipanggil khusus oleh Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, sini pulang ke hadirat Allah dalam keadaan membawa hati yang redho dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu yang menjadi harapan kita di akhir hayat kita nanti. Husnul khotimah menghadap Allah dengan membawa hati yang lapang, membawa hati yang redho atas segala takdir dan ketentuan Allah, senantiasa memuji Allah dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Habis doa
barokah, manfaat ilmu kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramati Fatihah wa bimu'jizati suratil Fatihah an taqabbala ma bihi da'awnak wa an tu'tiyana ma sa'alnak anjiz lana wa'dakal haqqi alladhi wa'adtahu li'ibadikal mu'minin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu